Assalamualaikum, selamat pagi kepada Serdam Sudarmawan. Kami dari kelompok Vega Chips akan mempresentasikan laporan analisa online marketing sebagai tugas akhir semester di mata kuliah Information Communication Technology dengan dosen Jam Sudarmawan. Sebelumnya, untuk anggota kelompok kami terdiri dari 5 anggota orang. Yang pertama ada, boleh di next. Yang pertama ada Ananda Antari Raya, yang kedua ada Klaura Hadiana Lorenza, yang ketiga ada Hana Kamilia Khalidah, yang keempat ada Muhammad Raihan Ramadan, yang kelima ada Venus Onkonpo. Yang pertama, strategi Instagram. Berikut adalah strategi Instagram. Instagram ini menjadi salah satu strategi media sosial yang digunakan untuk memasarkan produk dari VegaChip sendiri. Dari platform media sosial Instagram ini, VegaChip juga membuat Big Event Project, di mana pada event ini VegaChip akan membuat diskon-diskon di hari-hari besar atau hari raya yang dirayakan oleh VegaChip sendiri, seperti hari ulang tahun VegaChip, hari raya besar Natal, hari raya Lebaran, dan hari-hari besar lainnya. Semua konten dalam proyek ini akan rutin kami post, karena bagi event ini merupakan strategi marketing yang sangat penting dan mudah menarik perhatian para customer. Di platform media sosial Instagram ini, kami juga mengandalkan endorsement, karena melalui endorsement, VegaChip dapat menjangkau lebih banyak customer. Karena kegiatan kerjasama atau endorsement ini menjadi salah satu strategi marketing yang sangat diminati pada era saat ini, di mana kita bisa bekerja sama dengan seorang influencer yang sudah terbagi sesuai dengan bidangnya, yang dimana nantinya seorang influencer tersebut akan mereview produk yang kami jual. Strategi ini merupakan strategi yang sangat efektif di mana kita tahu bahwa influencer tersebut akan membawa pengaruh yang cukup besar untuk memperkenalkan produk kami kepada para audiens. Selain itu, tampilan atau desain yang eye-catching adalah salah satu strategi Instagram yang digunakan oleh VegaChip. Karena dengan adanya desain yang menarik, akan sangat membawa pengaruh kepada para audiens, sehingga para audiens dapat lebih tertarik dengan tampilan yang kami tampilkan dan secara tidak sadar mereka akan terpersuasif untuk mengetahui informasi lebih jauh tentang produk yang kami jual. Yang terakhir, VegaChip melakukan interaksi followers di mana hal ini dapat menciptakan customer relationship yang baik, karena jika kita menciptakan customer relationship yang baik, akan berpengaruh dengan adanya pelanggan setia bagi VegaChip sendiri, dan akan terjadi advertising mouth to mouth. Strategi ini kami lakukan dengan adanya giveaway di setiap bulannya. Next. Next ada strategi website. Kenapa sih kita harus menggunakan strategi website? Karena ini adalah salah satu situs web untuk mengarahkan traffic yang relevan, atau bisa juga dibilang untuk target sasaran, untuk menarik customer yang tertarik dengan produk kami melewati website. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, hemat biaya. Karena pemasaran melalui iklan yang lebih tradisional, itu bisa memungut biaya yang lebih besar. Dan misal kita menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads, jauh lebih murah dibanding iklan di TV, radio, maupun cetak. Yang kedua, dapat menentukan segmentasi audiens seperti usia atau rentang pendidikan, bahkan lokasi geografis tertentu. Yang ketiga, itu bisa membangun relasi dengan pelanggan yang lebih efektif dalam memulai percakapan dan kepercayaan. Next. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Dalam strategi website kami, tentu kami menggunakan SEO, yaitu Search Engine Optimization. Peran SEO ini sangatlah penting dalam pemasaran jualan bisnis seperti itu. Kenapa kami memakai SEO pada bisnis kami, yaitu agar meningkatkan peringkat supaya website kami muncul di urutan paling atas saat dicari. Tentunya kami juga memakai keyword yang spesifik dan mudah. Dan yang kedua, yaitu adalah social media promotion. Hal ini sangat penting dalam menggunakan media promotion ini untuk salah satunya memperkenalkan produk yang kami buat atau penjual, seperti itu. Dan didukung juga dengan era sekarang serba digitalisasi, jadi saat kita ingin mempromosikan di sosial media, menjadi terlihat signifikan dalam penaikan penjualan, dan juga cepat dikenal oleh orang banyak. Dengan mengoptimalkan sosial media promotion tentunya bermanfaat dan berdampak baik juga terhadap penjualan.
Yang ketiga yaitu ada visual. Dalam arti visual ini banyak artinya, dengan visual yang menarik, yang identik menjadi penting dalam tampilan sebuah website. Jadi dengan adanya desain, warna, penempatan-penempatannya, gambar, hal itu juga kami perhatikan dalam pembuatan website seperti itu. Bisa terlihat dari website kami menggunakan warna-warna yang soft, terus juga hampir mirip sama warna logo dengan Vega Chip seperti itu. Dan di websitenya juga kami mengurangi narasi atau kata-kata yang terlalu panjang di websitenya. Jadi kami mengusahakan website yang kami punya dengan tampilan yang mudah, menarik, tidak monoton, mempunyai ciri khas tersendiri agar orang-orang tertarik kira-kira seperti apa ya produk dari Vega Chip seperti itu. Dan yang keempat ada optimal loading speed. Oke, yang dimaksud adalah yaitu dengan kecepatan website, waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan isi website kita pada halaman websitenya. Ini salah satu hal yang penting juga dalam performa website. Jadi saat orang-orang membuka websitenya lama, hal itu yang membuat orang-orang itu tidak mengunjungi kembali websitenya seperti itu. Jadi karena waktu yang ideal dan cukup itu kurang dari 2 detik, karena pengunjung langsung meninggalkan situs yang waktu websitenya lama. Yang terakhir yaitu terdaftar Google. Ini merupakan hal yang penting juga karena dengan kita mendaftarkannya secara resmi di Google, website kami terbebas dari iklan-iklan yang spam seperti itu. Jadi karena menjadi salah satu hal yang ganggu di pandangan kita saat membukanya, sehingga dengan kita mendaftarkannya di Google akan bebas dari iklan yang tidak penting dan memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang mengunjungi website kami. Next. Oke, lalu ada strategi marketplace. Di sini kami menggunakan Shopee dan Tokopedia sebagai platform dalam menjalankan bisnis kami. Seperti yang diketahui, Shopee dan Tokopedia adalah platform e-commerce terbesar di Indonesia, walaupun ada beberapa perbandingan dari kedua platform ini mulai dari tampilan, harga dan ongkos kirim, serta barang yang dijual. Meskipun mempunyai perbandingan yang cukup berbeda, kedua platform ini sudah dikenal oleh masyarakat luas untuk berbelanja, bahkan bisa juga untuk menjual barang yang diinginkan. Alasan dan kelebihan kami menggunakan Shopee dan Tokopedia sebagai marketplace, bisnis kami adalah untuk mempermudah masyarakat ketika berbelanja online dari berbagai seluruh wilayah di Indonesia, serta dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pembeli. Lalu kami memiliki strategi marketplace yang sudah ditetapkan. Di antaranya yaitu pertama, kami memilih marketplace lokal ternama dan terpercaya. Kami memilih Shopee dan Tokopedia sebagai platform pemasaran produk karena Shopee dan Tokopedia cukup dikenal oleh masyarakat luas, serta sudah terjamin kepercayaannya, bahkan sering ditayangkan di TV atau dibicarakan di media sosial. Tidak hanya itu, fitur-fitur yang terdapat di platform ini juga cukup lengkap, seperti gratis ongkir, cashback and voucher, Shopee Live, Tokopedia Play, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, melengkapi profil toko. Melengkapi profil toko penting untuk diperhatikan, seperti deskripsi bio, foto profil, atau informasi penting yang lainnya mengenai produk. Hal ini agar pembeli dapat mengetahui apa akun yang dibuat sesuai isi produk atau bukan, karena jika profil toko tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan, dapat menyebabkan calon pembeli merasa kecewa. Lalu yang ketiga, mengupload gambar produk dan deskripsi produk. Kami mengupload gambar produk yang cukup berkualitas karena jika gambar produk terlihat buram atau buruk, maka pembeli akan ragu untuk membeli produk kami. Selain itu, kami juga menambahkan deskripsi pada produk agar pembeli dapat mudah mengetahui secara langsung mengenai produk kami. Karena biasanya pembeli mengecek terlebih dahulu informasi tentang produk sebelum membeli, mulai dari ukuran, bahan, warna, fungsi, spesifikasi, dan lain-lain. Dengan melengkapi deskripsi produk, dapat menghemat waktu karena kami tidak perlu membalas pertanyaan yang cukup banyak seputar produk dari pembeli. Lalu yang keempat, kami memberikan atau menetapkan harga. Yaitu dengan menetapkan harga, produk kami yang telah dipilih agar keuntungan yang dihasilkan sesuai apa yang diinginkan. Dan tidak hanya keuntungan saja yang kami dapat, tetapi juga dapat menarik banyak konsumen karena harga yang ditetapkan relatif murah dari persaingan harga produk yang lainnya. Dan yang terakhir, memberikan fasilitas yang memadai.
Tujuan adanya fasilitas yang memadai seperti menambah pilihan jasa pengiriman, prosedur pengembalian barang, dan metode pembayaran. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mempermudah pembeli ketika berbelanja. Mereka dapat memilih jenis metode yang menurut mereka mudah ketika melakukan transaksi pembelian. Oke, di sini ada strategi channel. Berikut strategi melalui YouTube dilakukan dengan memberikan video konten review yang diunggah dalam bentuk short. Hal ini karena short merupakan video singkat yang dimana dapat lebih mudah ditangkap dan dimengerti oleh orang-orang karena video yang terkesan simpel dan biasanya lebih mudah untuk mendapatkan engagement yang tinggi. Kita menggunakan strategi ini untuk menyebarluaskan brand dan menjangkau customer baru dari platform YouTube Next. Nah, di sini ada vegan atau bisa disebut dengan vegan chips. Produk ini kita promosi seperti bisa melalui di YouTube karena YouTube adalah salah satu bentuk promosi yang bisa ditonton melalui YouTube. Karena banyak digemari masyarakat Indonesia dengan jumlah peminat yang banyak dapat melakukan brand vegan chips, lebih dikenal banyak orang dan akan menambah penjualannya. Tools analisa. Berikut tools analisa Instagram kami. Terlihat pada 3 gambar tersebut ada Insight Overview. Insight Overview adalah salah satu fitur yang mampu memberikan penjelasan tentang perkembangan post dan akun kita. Pada Insight Overview terdiri dari account reach, account engage, dan total followers. Pada account reach terlihat berada di angka 0 dan account engage juga berada di angka 0. Hal ini dikarenakan Instagram kami yang dibuat pada tanggal 13 Mei 2022, sehingga account reach dan account engage masih berada di angka tersebut. Namun, kita sudah memiliki total followers yaitu 11, di mana followers ini merupakan pelanggan setia Vega Chip. Dengan begitu, kami akan terus mempertahankan followers kami dan mengembangkan bisnis ini dengan terus membuat konten yang menarik dan juga interaktif, agar memperluas jangkauan para audiens tentang produk yang kami jual. Next. Selanjutnya ada tool analisa YouTube. Bisa dilihat kita memiliki 3 page YouTube yang menunjukkan rata-rata durasi tonton, rasio klik tayang dari tayangan, dan video yang ditonton 12 kali sejak dipublikasi. Dikarenakan bisnis kami masih baru, maka kami memiliki hanya 1 video di short video YouTube kami. Video tersebut mendapatkan penayangan 21 kali dan menggunakan alat seadanya. Kami juga belum bisa melakukan secara menarik dan juga belum konsisten untuk mengembangkan video kami. Next. Oke, untuk di slide langkah perbaikan ke depannya nanti, yang pertama yaitu ada meningkatkan kualitas konten di channel YouTube, yang nantinya kita akan sering mengupload video dan juga brainstorming konten video apa yang nantinya akan kita buat dan share, yang pastinya akan berguna dan bermanfaat bagi penjualan dan pelanggan juga bisa melihatnya lewat channel YouTube. Dan yang kedua yaitu lebih sering membuat konten interaktif. Kenapa? Agar customer tertarik dan hal ini juga salah satu cara yang penting nantinya ke depannya saat membuat suatu konten di Instagram, di YouTube, untuk bisa menarik pelanggan. Seperti contoh kita membuat giveaway, atau kita membuat games, tebak-tebakan. Hal seperti ini membuat jadinya pelanggan akan memfollow sosial media kita dan mengetahui produk-produk dari Vega Chips. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan media sosial untuk melakukan promosi. Hal ini akan terus kami kembangkan menjadi lebih aktif, lebih menarik, lebih bervariasi, karena sekarang sudah banyak orang yang pastinya memiliki sosial media tentunya. Dan tidak dipungkiri lagi bahwa promosi di sosial media itu sangatlah cepat dan signifikan. Dan kami manfaatkan sosial media yang kami punya agar bisa mengengagement pelanggan terhadap penjualan. Dan nantinya kita akan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Instagram, seperti itu.
Dan yang keempat, yaitu ada meningkatkan performa di semua platform yang dipunya. Jadi untuk kedepannya kami akan terus mengoptimalkan, berusaha untuk seimbang di semua platform yang kita gunakan, seperti website, akun sosial media, marketplace, ataupun channel YouTube, seperti itu. Jadi tidak hanya di satu platform, tapi akan kami kembangkan menjadi lebih efektif, menarik, dan tentunya konsisten. Dan terakhir yaitu terus berusaha untuk memperbagus kemasan produk. Hal ini penting juga karena kenapa? Ketika seseorang ingin mengetahui atau membeli suatu produk, pasti yang dilihat pasti kemasannya. Karena produk yang berkualitas akan banyak dicari atau dilihat dari pelanggan. Jadi untuk kedepannya kami terus berusaha untuk menjaga kualitas kemasan produk pada Vega Chips ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.